Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini aku berada di Yamaha Mekar Motor di daerah Cibinong, Bogor, teman-teman. Ini dalam rangka mau bedah fitur NMAX Turbo dan bedah mesin juga. Jadi di sini nanti akan dijelaskan secara mendetail dari Yamaha tentang fitur-fitur NMAX Turbo. Selain itu juga akan dijelaskan juga perbedaannya apa sih dengan NMAX yang sebelumnya atau generasi-generasi sebelumnya. Akan dijelaskan juga perbedaan antara NMAX seri Neo dan Turbo dan lain-lain. Tapi sebelumnya aku mau mendoakan semoga teman-teman selalu sehat, bahagia, dilimpahkan banyak rezeki yang barokah. Amin. Nah, jadi dalam video ini semua akan dikupas tuntas teman-teman yang selama ini jadi perdebatan. Katanya beginilah, katanya begitulah, katanya masih sama aja lah. Tapi ternyata NMAX Turbo ini atau NMAX yang baru ini ada fitur-fitur tambahan teman-teman. Selain mesin, tapi dari suspensinya dan lain-lain ternyata berubah jadi lebih baik. Jadi ini sangat penting buat bagi calon konsumen yang ingin membeli, jadi lebih tahu, oh kenapa aku harus membeli NMAX Turbo ini, apa perbedaannya dengan NMAX yang lain. Selain calon konsumen, ini untuk mekanik juga penting banget teman-teman, karena di NMAX Turbo ini ada apa ya istilahnya, spesial tool yang harus dimiliki untuk bengkel-bengkel agar bisa bongkar pasang mesin ini. Yuk langsung aja kita simak. Yang pertama adalah gratis, mewah, sporty, dan bisa yang premium. Kemudian ini adalah first class fitur. Kemudian ini juga adalah performa yang luar biasa yang kita bisa tawarkan bagi teknologi YSCVT dan juga tambahan 2 modul berkendara. Oke, jadi saya akan jelaskan sesuai dengan desain semakin mewah, fitur semakin canggih, dan juga performa semakin garang. Jadi 3 poin ini akan saya jelaskan detailnya masing-masing. Yang pertama adalah desainnya yang semakin mewah. Yang pertama adalah penerangan sesuai full LED dengan 2 proyektor di headlightnya, dan juga di lampu belakang juga sudah full LED. Berikut spesifikasinya untuk penerangan depan dan juga belakang. Sudah ada foto? Belum. Oh, belum. Sudah, Pak. Oke, kita lanjut ya. Kemudian desain maxi cockpit, jadi mewah, modern dan informatif. Karena untuk Smart Turbo dan juga tipe Ultimate, speedometernya kita upgrade untuk TFT infotainment display. Jadi bukan hanya full color, tapi juga ada menu infotainment. Kemudian juga seperti kita tahu bahwa NMAX ini kita bisa selonjoran ya. Jadi posisi berkendaranya yang relax, ekonomi, dan juga tentunya tetap sporty. Nah, secara dimensi, di sini kita garis bawahi ada yang berbeda. Tinggi total berbeda karena memang visornya lebih tinggi. Kemudian seat heightnya naik 5 mm karena suspensi belakangnya lebih tinggi 10 mm. Di kami yang saya akan sampaikan. Kemudian minimum ground clearance-nya naik, kenapa? Karena ini mesin turbo generasi ketiga. Jadi mountingnya akan berbeda, naik 1 mm ground clearance-nya. Untuk bobotnya, untuk Techmax 135 kg karena full fitur ya, ada ABS juga. Kemudian untuk tipe turbo atau YSCVT 133 kg. Untuk tipe Neo di 130 kg. Oke, masih ready posisi juga di-cover oleh rangkaian Yamaha ya, tipe underbone dengan karakteristik handling yang baik. Kemudian juga lubang pembuangan air yang sempurna. Berikut adalah ketebalan dari pipa tubular Yamaha.
Nah, ini untuk suspensinya. Untuk suspensi depan ada upgrade di spring rate K2-nya. Jadi lebih keras 19 Nm, kemudian oil levelnya kita kurangi 0,5 mm. Tujuannya apa? Karena kita ada upgrade di komponen oil lock-nya agar mencegah terjadinya bottoming. Kemudian untuk yang belakang bisa dilihat ya dimensinya ya. Untuk NMAX 2019 itu di 310 total tinggi suspensinya. Di NMAX-nya udah brutto itu sekarang 321,6, hampir 10 mm. Upgrade-nya di mana? Karena assembly wheel travelnya kita tingkatkan 5 mm. Harapannya apa? Agar lebih lembut tapi tidak menghilangkan karakteristik handlingnya. Dari springnya juga lebih lembut ya. Dari springnya yang awalnya 16 sekarang jadi 12,5 kayak satunya. Untuk K2-nya dari 30 sekarang 20. Jadi springnya aja ini lebih lembut. Baik, selanjutnya adalah fitur yang semakin canggih. Nah, ini adalah multi infotainment display-nya. Jadi kita update, ada Triconic juga, infotainment display di mesin tire, juga informasi cuaca, odometer, dan juga mode, dan juga wifi. Jadi yang atas itu adalah display informasi yang seperti biasanya dari Motorema, tapi bawahnya adalah infotainment display dan juga fiturnya itu ada di layar yang bawah, yang TFT, color. Nah, juga ada navigasi karena kita bekerja sama dengan Garmin ya untuk navigasi sistemnya. Nah, ini adalah detail untuk indikatornya. Nah, yang baru itu ada CVT indikator. CVT indikator ini adalah indikator kerusakan di YCVT. Jadi kalau misalkan ada masalah di komponen YCVT-nya, indikator CVT itu akan menyala. Yang selebihnya masih sama dan fiturnya sama dengan Xmark Connected ya. Seperti ada speedometer, voltmeter, penggantian juga, penggantian oli dan juga odometer atau trip meter. Nah, tampilan transisi layarnya ada 3 visual. Ini ya, kita bisa ganti, ada speed limit, ada average view juga, kemudian ada navigasi dan juga informasi kendaraannya dari kondisi baterai, average speed, instant view juga ada di situ. Dan untuk infotainment display-nya ada juga untuk notifikasi dan juga ada kita bisa setting musik ya di aplikasi handphone kita. Nah, untuk Y-Connect di TechMax Turbo, CCU-nya tipe lingkar, bukan yang Bluetooth dongle ya. Karena lingkar, dia sudah terinstall di speedometer. Kemudian karakteristik power socketnya untuk TechMax Turbo atau yang tipe C, charging kapasitinya di 5 volt 3 ampere. Untuk model lainnya masih power outlet, charging kapasitinya di 5 volt 1 ampere. Oke, yang selanjutnya adalah kita bahas performa yang semaksim garage. Oke, untuk performa ada peningkatan di torsi 0,3 dibandingkan dengan NMAX yang 2019 karena ini sudah menggunakan mesin Bluetooth generasi ketiga yang digesekkan, otomatis torsinya naik. Tapi ingat, data ini adalah on tank. Jadi begitu kita sudah di jalan yang ada beban, itu feeling berkendaranya akan berbeda. Apalagi jika kita tambahkan mode berkendara PMS dan juga WC. Jadi untuk mencapai tenaga puncaknya akan lebih cepat. Nah, ini adalah mapping mesin baru Blue Core generasi ketiga plus VVA dan YECVT. Yang pertama minim gesekan karena hidrolik tensioner, jalur oli baru, camshaft yang baru, crankshaft dan magnet yang lebih ringan. Kemudian ada 2 mode berkendara, S dan T. Kemudian juga penerapan teknologi baru di Yamaha
electronic CVT yang membuat transmisi lebih responsif. Kemudian fitur Y-Shift yang bisa merubah rasio untuk penambahan akselerasi dan deselerasi. Kemudian mirror bore silinder, dinding silinder yang lebih halus karena 2 kali proses foaming. Jadi harapannya bisa meredus oil loss. Nah, ini spesifikasi mirror bore silindernya di permukaan dinding silindernya. Kemudian juga ada dudukan hidrolik tensioner. Dan ingat, di ASU dan Forget Pesan ini kita garansi 5 tahun. Oke, untuk camshaft ada perubahan dari window wheel yang dulu bisa dicabut ya. Sekarang sudah fix, jadi lebih rigid. Dan juga ada sedikit penyesuaian di NMAX Turbo untuk profil camnya. Untuk VVA-nya sendiri masih di 6000 mm. Berubah switch dari low intake-nya ke high intake camnya. Untuk crankshaftnya, untuk yang NMAX Neo lebih ringan karena dimensinya lebih kecil atau lebih pendek. Tapi untuk NMAX Turbo, crankshaftnya atau power lebih panjang karena untuk mengakomodasi penambahan fitur YSCVT gear. Kemudian juga hidrolik tensioner kita terapkan, ini menggeserkan juga suara lebih halus. Kemudian crankcase-nya baru. Kalau yang NMAX Neo dan Lexi RE, crankcase-nya ada jalur oli baru yang hidrolik tensioner. Khusus untuk NMAX Turbo ada satu jalur lagi yang menuju YSCVT gear. Sehingga kapasitas olinya yang awal 0,9 liter sekarang menjadi 1 liter. Karena ada oli tambahan ke jalur YSCVT gear. Untuk rotornya dimensinya lebih ringan, ya, lebih bobotnya juga jadi lebih ringan dan dimensinya juga lebih pendek. Untuk magnet dan baterainya, spesifikasi spoolnya masih sama, tapi kita ada peningkatan di baterainya. Untuk yang tipe Neo itu menggunakan WTD 6V atau 5,3 ampere, tapi untuk tipe Turbo dan tipe Technet menggunakan WTD 7V atau di 6,3 ampere-hour. Nah, kemudian dengan adanya fitur YSCVT, jadi kita bisa merubah ready mode. Karena mapping ECU kita ada 2 sekarang kita update. Jadi bisa T dan bisa S. Kalau T itu ya kita pengen eco riding, stop and go di perkotaan, pakai mode T. Tapi kalau misalkan kita lagi touring butuh akselerasi tambahan atau power yang lebih, tinggal pindahkan modenya ke mode S. Jadi bedanya mode T dan S salah satunya adalah RPM-nya lebih tinggi. Kemudian sebagai informasi untuk NMAX Turbo ya, dia tidak menggunakan speedometer TFT, tapi masih negatif display, tapi ada informasi YSCVT-nya, ST-nya dan level untuk YSCVT 1, 2, 3. Nah, dengan mode S ini untuk akselerasinya bisa lebih cepat. Ini sanding akselerasi ya, dari awalan atau dari 2 km per jam bisa dapat kecepatan 90 km per jam atau kecepatannya waktunya di 11,56 detik. Ini yang pasti akselerasi dari 50 km per jam. Ya, kecepatannya bisa didapat 92 km per jam. Waktunya di 9,58 detik. Nah, ini untuk landing akselerasi mode S ini ya, belum pakai Y-Shift. Di 0 sampai 150 meter, kecepatannya dapat di 60 km per jam atau waktunya di 11,73 detik. Nah, kemudian untuk turbo Y-Shift, jadi perubahan rasio CVT atau
diameter pulley primary atau diameter feedback yang depan itu bisa dilakukan baik dalam mode S ataupun mode T. Dan metode perubahan rasio speed itu ada dua, bisa menggunakan breed gas, jadi kita buka gas dengan cepat itu sudah bisa level 1 ya, tapi hanya bisa level 1. Kalau level 2 dan 3 harus pakai tombol shift. Kenapa kita adakan metode menggunakan bukaan gas lebih cepat bisa dapat level 1? Karena kalau teman-teman buka gas lebih cepat kan pengen akselerasi lebih kan, nah, makanya kita tahan rasionya di level 1. Bagaimana videonya sistem YE CVT pada NMAX Turbo? Teknologi YE CVT atau Yamaha Electric Continuously Variable Transmission adalah teknologi terbaru di mesin Yamaha yang dapat memberikan sensasi berkendara turbo yang menyenangkan bagi penggunanya. Dengan menekan tombol turbo Y shift akan memungkinkan pengendara bisa mendapatkan akselerasi atau deselerasi tambahan secara cepat atau instan dengan 3 pilihan tingkatan, yaitu low, medium, dan high. Akselerasi tambahan dibutuhkan saat pengendara akan menyalip kendaraan lain ataupun di tanjakan. Dengan menekan tombol turbo Y shift, pengendara bisa mendapatkan akselerasi yang lebih cepat dan dapat mencapai kecepatan yang diinginkan lebih awal. Sebaliknya, deselerasi tambahan dibutuhkan ketika melewati jalanan menurun ataupun bermanuver di tikungan. Dengan menekan tombol turbo Y shift, pengendara bisa mendapatkan proses deselerasi yang lebih cepat, sehingga kecepatan kendaraan lebih mudah dikontrol. Pada NMAX Turbo, mekanisme CVT sudah tidak lagi menggunakan sistem konvensional yang menggunakan roller, tetapi menggunakan teknologi YE CVT di mana pulley primer akan digerakkan secara elektrik menggunakan motor penggerak YE CVT. Berikut ini adalah perbedaan cara kerja konvensional CVT dan YE CVT pada NMAX Turbo. Pada konvensional CVT, pulley primer bergerak berdasarkan tekanan dari roller yang bekerja atau terlempar berdasarkan gaya sentrifugal dari putaran mesin. Karena itu, perubahan rasio CVT sangat tergantung oleh perubahan putaran mesin atau RPM. Sehingga pada konvensional CVT, pengendara tidak dapat melakukan akselerasi ataupun deselerasi secara cepat atau instan, tetapi sangat tergantung putaran mesin atau RPM. Sedangkan pada NMAX Turbo yang sudah menggunakan sistem YE CVT, pulley primer digerakkan secara elektrik menggunakan motor penggerak YE CVT. Berdasarkan instruksi atau perintah dari Transmission Control Unit yang mendapatkan informasi dari sensor pulley primer dan pulley sekunder. Selain itu, dengan adanya tombol turbo Y shift akan memungkinkan pengendara bisa mendapatkan akselerasi atau deselerasi tambahan secara cepat atau instan dengan 3 pilihan tingkatan, yaitu low, medium, dan high. Akselerasi tambahan dibutuhkan pada saat pengendara akan menyalip kendaraan lain ataupun di tanjakan. Dengan menekan tombol turbo Y shift, pengendara bisa mendapatkan akselerasi yang lebih cepat dan dapat mencapai kecepatan yang diinginkan lebih awal. Sebaliknya, deselerasi tambahan dibutuhkan ketika melewati jalanan menurun atau bermanuver di tikungan. Dengan menekan tombol turbo Y shift, pengendara bisa mendapatkan proses deselerasi yang lebih cepat sehingga kecepatan kendaraan lebih mudah dikontrol. Oke, terima kasih bantuannya dari Voice AI-nya. Oke, sekarang kita kenalan dulu dengan komponen baru YE CVT yang kita garansi 2 tahun. Yang pertama adalah eCVT motor. eCVT motor ini hanya menggerakkan
puli primary. Jadi untuk membuka, menutup itu menggunakan ECVT motor. Ya, ECVT motor ini fungsinya adalah stepping motor. Beda dengan motor starting. Kalau motor starting dia akan berputar dan dayanya juga butuh besar kan, karena dia menekan kompresi juga, ya, dan dia harus dayanya besar. Tapi kalau untuk yang ECVT motor ini dia fungsinya hanya stepping motor, jadi langkahnya tidak akan terlalu besar. Nah, kemudian ada sensor motor primary yang mendeteksi bukaan puli primary, jadi membuka dan menutupnya dia detect. Kemudian ada speed sensor di puli secondary atau puli belakang. Nah, sensor-sensor tadi dia akan menginformasikan ke transmission control unit. Kemudian transmission control unit dia akan berintegrasi dengan SDCU atau ECU. Nah, untuk menggerakkan si ECVT motor. Jadi dengan teknologi ini untuk ECVT dengan adanya control unit atau ada sensor, kita bisa merubah rasio ECVT. Nah, untuk sensor primary pada saat pemasangan atau instalasi kita butuh YUT untuk preset posisi sensornya. Oke, next. Oke, yang selanjutnya adalah ini adalah komponen penggerak puli primary. Jadi ECVT motor itu hanya menggerakkan si gear ini, gear reduction, fixed screw AC dan juga sliding screw AC. Jadi kalau tambahan torsi dan akselerasinya bukan pakai dinamo ECVT, ya. Karena kalau misalkan dinamonya nambah torsi dan juga akselerasi, nantinya jadi hybrid. Tapi ini hanya menggerakkan puli primary saja. Nah, juga ada primary shift AC-nya. Nah, untuk komponen ini kita garansi 3 tahun atau sama dengan garansi mesin, kecuali ECVT motornya ya, karena dia 2 tahun. Untuk primary shift-nya, karena sudah tidak ada roller, ini memang kita desain khusus yang bisa menahan rasio feedback. Kemudian dia juga bisa nambah RPM. Jadi di dalam primary shift AC-nya atau di dalam kolamnya ini ada khusus. Nah, kalau tidak bocor, tidak perlu ada perawatan. Jadi free maintenance. Jadi buka CVT, tidak usah buka-buka primary lagi karena nggak ada roller yang bakal dibongkar. Nah, kalau misalkan dilepas, itu pengecualian kalau ada komponen yang rusak atau penggantian seal-seal. Nah, itu wajib kita buka primary shift-nya, tapi harus menggunakan special tools. Pokoknya ada plat oil dan juga ada cap-nya. Cara memasang, melepas dan memasang pun mudah. Jadi pasang cap-nya, pasang plat oilnya, tinggal kita lepas. Jadi si plat oil ini akan menutup jalur grease di primary sliding shift-nya. Jadi grease-nya tidak akan bocor. Nah, kalau nggak pakai special tool itu ada kemungkinan grease-nya bisa bocor. Kalau grease-nya bocor, noise. Karena di dalam puli primary ini ada gear-nya. Udah, bagaimana untuk memasangnya? Sebetulnya kalau kita beli puli primary AC baru, plat oilnya sudah terinstal di dalamnya. Nah, seperti ini sudah terinstal di dalamnya. Jadi tinggal tekan, dia akan terdorong sendiri. Jadi saya tekankan sekali lagi, untuk primary pulinya atau primary sliding shift-nya ini adalah bebas perawatan. Nah, tidak perlu dibongkar. Nah, ini kondisi primary sliding shift-nya atau puli primary-nya kalau misalkan kita tidak pakai SSD atau pemberian grease yang salah. Hasilnya seperti ini, bocor grease. Dan kita juga dilarang menggerakkan primary sliding shift-nya seperti ini. Kalau tanpa SSD karena akan bocor.
Oke. Bengkel mah nggak mau. Untuk CVT area, kita tidak hanya merubah proses sentrifugal menjadi elektrik saja, tapi pabrikan juga punya settingan kiriannya. Yang pertama, ketika udah nggak pakai lolor ya, untuk puli primernya yang merah ini, diameternya lebih besar dibandingkan dengan yang NMAX 2019 atau yang Neo. Sekarang di 139,5 atau hampir 10 mili atau 1 cm. Nah, untuk inisial beltnya, karena banyak pakai matic, istilah rasio sudah jarang kita pakai di matic ya. Tapi sebetulnya pabrikan itu selalu mendukung CVT rasio. CVT rasio itu kita hitung dari diameter, kalau yang low, diameter primer itu berarti yang depan kecil, yang belakangnya gede diameter beltnya. Nah kalau yang top itu berarti si belt di primernya diameternya gede, yang belakangnya kecil. Cara menghitung rasionya tidak bagi saja, secondary dibagi dengan primary. Jadi puli yang digerakkan dibagi dengan puli si penggerak. Jadi dapat rasio CVT-nya untuk turbo itu di 2,330, di low, kalau yang neo itu 2,239. Jadi kalau kita menurunkan rasio V-belt yang depan yang primer jadi lebih kecil, berarti memperbesar rasio CVT. Kalau misalkan yang belt depannya diameter yang membuka naik, berarti rasionya, CVT rasionya akan turun naik, turun. Jadi level 1, 2, dan 3 rasio terbesarnya adalah di level 3 karena si primarisanya diameter belt depannya kecil. Tuh, gampangnya seperti itu. Kemudian untuk spesifitinya, V-beltnya lebih lebar 0,8 mili. Kemudian untuk per secondary-nya jadi 161,5 mili dengan kekerasannya di 447 Newton. Jadi lebih keras. Kenapa seperti itu? Karena secondary juga harus mengikuti pergerakan primary yang depan, karena dia cepat mengubah rasionya kan, dia harus responsif. Kemudian untuk selanjutnya adalah fitur 2 set ABS untuk yang fitur Teknak Turbo, untuk yang TCS Teknak Turbo dan varian Turbo. Untuk perbandingan fiturnya, untuk brand Ome, untuk NMAX Neo, Neo S dan NMAX Turbo masih menggunakan Bluetooth double, tapi untuk NMAX Turbo Technics sudah menggunakan tingkat. Untuk electric power outlet, NMAX Turbo Technics sudah Type C, kemudian smart key system minus di NMAX Neo. Untuk PSCVT hanya ada di NMAX Turbo dan Turbo Technics. Untuk ABS, infotainment display, TFT navigation dan special technique seat hanya ada di model Turbo Technic. Nah ini NMAX Neo dengan masih CVT konvensional, tapi torsinya naik karena ini menggunakan mesin yang Glucor generasi ketiga. Jadi silakan pilih sesuai kebutuhan mau NMAX Neo atau yang tipe turbo dengan fitur tambahan YSCVT. Kemudian untuk Turbo Technic juga ada spesial emblem untuk Technacnya. Nah, ada juga spesial varian, jadi memperingati 50 tahun Yamaha, ada NMAX Turbo Technic Ultimate. Nah, panjang berarti. Nah, kemudian untuk Technic Ultimate ini bedanya apa? Ada tambahan performance damper. Ya. Nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, Bapak Andar. Kemudian jangan lupa kita ada KSG atau kartu servis gratis ya. Jadi di tiap kelipatan 3.000. Jadi kita akan mendapatkan gratis oli yang baru Supermatic 1 botol atau 1 liter. Jadi jangan lupa untuk indrayonnya di KSG pertama di kilometer 1000 atau di 1 bulan. Pada video berikutnya kita akan bongkar langsung detail dari mesin dari Yamaha NMAX Turbo ini teman-teman. Jadi tunggu video berikutnya untuk detail pembongkaran mesin pada NMAX Turbo. Ini banyak sekali informasi yang
bakal didapat dari video berikutnya. Jadi sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe yang belum subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.